Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi kami dengan judul Epilepsi dan Transporter GABA. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yaitu Seven Lemba, Mersyailom, Raihan, Adeline, Naila Nur, dan Putri Neti. Langsung saja ke materi pertama. Apa itu epilepsi? Epilepsi adalah gangguan neurologis kronis yang ditandai oleh terjadinya kejang berulang. Kejang ini muncul karena adanya aktivitas listrik berlebih dan tidak terkontrol di otak. Pada kondisi ini, neuron melepaskan muatan listrik secara abnormal, sehingga dapat memengaruhi gerakan kesadaran maupun sensasi seseorang. Secara sederhana, epilepsi terjadi karena ketidakkeseimbangan antara dua jenis sinyal di otak. Yang pertama adalah sinyal eksisitas atau gas, yaitu sinyal pemicu yang menggunakan glutamat. Ketika sinyal ini terlalu kuat atau terlalu dominan, otak menjadi lebih mudah mengalami kejang. Yang kedua adalah sinyal inhibisi atau REM, yaitu sinyal penghambat yang menggunakan GABA. Jika sinyal penghambat ini terlalu lemah, maka ia tidak mampu menyeimbangkan aktivitas otak, sehingga risiko kejang meningkat. GABA atau gamma aminobutyric acid adalah neurotransmitter inhibitor utama di otak yang berfungsi menurunkan aktivitas neuron. Sebagai rem alami sistem saraf, GABA menjaga agar aktivitas listrik otak tetap stabil dan tidak berlebihan, sehingga mencegah terjadinya hiperaktivitas neuron yang dapat memicu kejang. Fungsinya adalah menenangkan dan mengendalikan rangsangan saraf. Dengan menekan aktivitas berlebihan pada neuron, GABA membantu menjaga keseimbangan antara sinyal eksitotorik dan inhibitorik sehingga otak tidak mudah mengalami gangguan aktivitas listrik. Mekanisme kerjanya terjadi melalui pembukaan saluran ion klorida. Ketika GABA berikatan dengan reseptornya, neuron menjadi lebih negatif dan jauh lebih sulit untuk terpicu. Hal ini mencegah terjadinya pelepasan listrik berlebihan dan menjadi dasar mengapa GABA berperan penting dalam mengontrol kejangnya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transporter GABA atau GAT. GAT adalah protein yang berfungsi sebagai petugas kebersihan di sinaps. Setelah GABA dilepaskan untuk memberi efek inhibisi atau efek rem pada neuron, GAT akan mengambil kembali GABA dari celah sinaptik agar sinyalnya tidak berlangsung terlalu lama. Fungsi ini penting supaya aktivitas neuron tetap terkontrol dan tidak terjadi hambatan yang berlebihan. Jenis yang paling utama adalah GAT1, yaitu transporter yang berperan besar dalam reuptake GABA di dalam otak. Jadi, secara keseluruhan, GAT membantu menjaga keseimbangan sinyal inhibisi di sistem saraf dengan memastikan GABA tidak menumpuk di sinaps. Selanjutnya, hubungan GAT dengan epilepsi. Pada beberapa kasus epilepsi, aktivitas GABA transporter, khususnya GAT1, menjadi terlalu tinggi sehingga GABA dibersihkan dari celah sinaptik terlalu cepat. Akibatnya, jumlah GABA yang tersisa untuk memberikan efek penghambatan menjadi sangat sedikit. Ketika rem alami otak ini melemah, neuron menjadi jauh lebih mudah terpicu dan aktivitas listrik berlebih lebih cepat muncul. Penurunan inhibisi inilah yang membuat otak lebih rentan mengalami kejang pada penderita epilepsi. Ada pula gejala dari epilepsi, yaitu pertama merupakan ada kejang absans atau petit mal, yaitu kejang singkat berupa melamun atau menatap kosong selama beberapa detik, biasanya tanpa digunakan gerakan besar dan sering tidak disadari oleh penderitaannya. Yang kedua ialah kejang tonik-klonik, di mana kejang itu dengan tubuh tiba-tiba kaku, lalu muncul gerakan kejang berulang, yaitu fase klonik yang biasa disertai hilangnya kesadaran. Yang ketiga ada kejang vokal, yang gejala yang berasal dari satu area otak sehingga gejala itu muncul pada satu bagian tubuh, biasanya seperti kesemutan atau sensasi area aneh. Selanjutnya adalah penanganan. Diagnosis dilakukan melalui rekam medis dan EEG untuk melihat pola aktivitas listrik pada otak. Terapi utamanya menggunakan obat anti-epilepsi yang bekerja untuk menyeimbangkan kadar kimia di otak. Salah satunya adalah inhibitor GAT yang membantu untuk meningkatkan kadar GABA di sinaps untuk mencegah kejang. Tantangan terbesar dalam
pengobatannya adalah bagaimana cara menemukan obat yang efektif namun memiliki efek samping yang minimal, dikarenakan respons setiap pasien berbeda-beda. Terapi yang menargetkan GAT umumnya digunakan sebagai terapi tambahan, sehingga diperlukan kombinasi pengobatan yang tepat untuk mencapai kontrol kejang yang optimal. Sekian pemaparan materi dari kami, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.